Shalom adik-adik sekolah minggu dan juga papa dan mama yang ada di rumah. Wah, masih ada sukacita untuk hari minggu ini? Ya dong, kita masih tetap bersukacita. Apalagi kita sudah memasuki tahun yang baru loh adik-adik, tahun 2021. Di mana Tuhan masih terus menyertai kita dan mengasihi kita, karena kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, Kak Uli mau nih adik-adik bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Nah, di tahun yang baru ini Kak Uli ditemani sama Kak Anggi untuk koreo. Nanti adik-adik boleh melihat ya. Dan juga oleh Bang Jepri. Nah, bahagia sekali ya kita untuk di tahun yang baru ini. Ya adik-adik, minggu ini nama minggu kita adalah Minggu Epifanias ya. Yuk kita memuji Tuhan ya adik-adik. Kita mau lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, nanti kita juga lanjut dengan versi Bataknya ya. Yuk kita nyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk adik-adik ya, kita bangkit berdiri semua ya. Adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Ya, kita mau berdoa dulu. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini. Tuhan masih terus menyertai kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dan sudah memasuki tahun 2021. Terima kasih buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan buat kami semua. Tuhan Yesus, saat ini juga kami rindu terus untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan terus memuji Tuhan, bahkan kami mau menikmati firman Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, Inang Pendeta Roida yang akan membawakan firman Tuhan nanti. Berkati juga kami semuanya, biarlah hati kami terus mau bersukacita untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik, sudah boleh duduk kembali ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi kembali lagunya, ada bahasa Bataknya. Kalau untuk bahasa Indonesianya lagunya matahari bersinar terang. Tapi kita mau menyanyikan dalam bahasa Batak. Karena apa adik-adik? Kita harus bangga ya menjadi suku Batak. Ya, suku Batak itu dikenal sebagai suku yang pemberani, yang pantang menyerah. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi kembali. Yuk adik-adik. Kita akan pelan-pelan ya. Sebelumnya kan kita sudah pernah mendengar lagu ini ketika Kak Bunga ya. Kita pelan-pelan menyanyikannya lagi ya. Oke Bang, kita nyanyikan lagi Bang. Boleh mengikuti Kak Anggi ya. Sekolah mingguwi, dungo madak danak sekolah mingguwi, dungo madak danak sekolah mingguwi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya? Sudah ya? Nah, sebelum kita mendengar, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau membuka hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, adik-adik yang cantik, tampan, ya sekarang coba buka Alkitabnya. Ya, sudah ada kan Alkitabnya di tangannya ya? Ya, kita coba buka dari kitab Keluaran pasal 20. Sudah ketemu? Kitab Keluaran di bagian Perjanjian Lama ya. Pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Yuk, mari kita mendengarkan bersama-sama. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Adik-adik selalu mendengar ya, ini bagian dari Taurat Tuhan ya, yang keempat. Ayo adik-adik semua, mari coba dulu kita bersama-sama mengucapkan titah keempat. Bisa enggak? Ayo, ingat-ingat ya. Sama-sama kita mengucapkannya ya. Kan selalu didengar setiap hari Minggu ya. Ya memang ya, 1 tahun hampir ya kita nggak bertemu muka. Jadi sudah tidak mengikuti ibadah seperti di gereja, selalu mendengarkan Taurat Tuhan ya. Nah tapi sekarang mari adik-adik ya, supaya ingat jangan sampai lupa. Ya, kita coba sama-sama mengucapkan titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya pada hari di dalam 6 hari. Itulah kemudian ia beristirahat pada hari itu, pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Ingat ya, titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Maksudnya apa dengan titah keempat ini? Maksudnya atau artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh akan ajaran dari firman Tuhan. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, titah keempat. Sekali lagi ya, ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari apa itu ya? Hari Sabat yang dimaksudkan di sini yaitu hari Minggu, ya. Hari Minggu kita datang beribadah di rumah Tuhan. Tetapi pada saat ini kita belum bisa beribadah datang di rumah Tuhan karena pandemi, ya gitu ya. Tapi ini kita tidak menjadi terhalang beribadah. Di rumah juga kita bisa beribadah. Tidak harus di rumah Tuhan pada saat ini. Dan Tuhan memberikan kita manusia akal budi kepintaran ya. Sehingga di rumah kita bisa beribadah walaupun harus lewat online. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita disebutkan di sini perintah Tuhan loh ya, bukan perintah inang pendeta, bukan perintah kakak sekolah minggu, bukan. Ini perintah Tuhan, maka kita semua harus mentaatinya. Ya, harus taat karena Tuhan yang katakan. Tuhan katakan kita harus mengingat, menguduskan, beristirahat. Beristirahat bukan berarti tenang-tenang tidak melakukan apa-apa, bukan.
Tuhan. Beristirahat itu berarti menguduskan. Berarti membuat hari itu menjadi hari yang spesial, hari yang istimewa. Kenapa? Karena pada hari itu Tuhan yang perintahkan. Untuk apa? Untuk berhenti sejenak. Dan dalam berhenti kita apa yang kita lakukan? Mendengarkan firman Tuhan. Menguduskan hari itu karena Tuhan yang memerintahkan. Lalu apa yang harus kita kerjakan pada saat itu? Yang kita kerjakan adalah membuka hati kita, membuka telinga kita untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman itu masuk mengisi hati kita. Lalu bagaimana itu terjadi? Firman itu masuk ke dalam hati kita, kita mendengarkannya. Roh Kudus, Roh Tuhan menuntun kita sehingga hati kita hari demi hari semakin suka kepada firman Tuhan. Kalau kita suka firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu berarti telinganya, hatinya, pikirannya selalu senang dan suka akan firman Tuhan. Dan orang yang suka firman Tuhan, hidupnya bagaimana? Bahagia pasti. Dia senang. Dia suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan ya, maksud dari titah keempat itu jangan anggap remeh kepada firman Tuhan, kepada ajaran yang berasal dari firman Tuhan. Begitu. Jadi kalau dia dengar firman Tuhan, kalau dia dengar nasihat-nasihat yang baik dari orang tuanya yang berdasarkan firman Tuhan, dia akan senang, dia akan suka. Dan pasti orang baik akan suka kepada hal-hal yang baik. Dan orang jahat pasti suka kepada hal-hal yang jahat. Ingat itu. Nah, jadi kalau kita suka firman Tuhan bekerja membuat hati kita selalu senang firman Tuhan. Nah, kalau kita senang firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menuntun kita sehingga kita bisa memilih. Contoh, adik-adik semua sudah selalu pegang gadget ya? Iya, pasti. Tidak ada lagi yang tidak pegang gadget kan? Iya, pasti. Nah, kalau firman Tuhan ada di hati kita, yang selalu kita dengar, baik melalui orang tua, baik seperti hari ini pada hari Minggu, maka firman Tuhan itu menuntun kita untuk memilih mana yang baik. Nah, pilih mana coba ya? Pilih ketika kita pegang gadget, pilih gadgetnya untuk bermain game, atau pakai pegang gadget memilih untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Adik-adik mendengar nggak firman Tuhan setiap hari Minggu seperti ini? Atau pada saat bulan-bulan lalu ya, setiap hari kakak guru sekolah Minggu mengirimkan renungan firman Tuhan. Apakah adik-adik memilih itu? Kalau memilih firman Tuhan, berarti dia dituntun oleh firman Tuhan itu, membuat dia mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua, coba lagi, mendengarkan, tidak anggap remeh kepada ajaran Tuhan. Dia memilih memakai gadget, membaca komik di gadget, atau membaca pelajaran. Pilih mana? Orang yang ingat akan firman Tuhan, yang selalu mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, seperti titah Tuhan hari ini, titah keempat, dia akan selalu bisa memilih mana yang baik, yang berdasarkan firman Tuhan untuk dilakukan setiap hari. Dan dia selalu membuat di hatinya, pokoknya firman Tuhan itu dikatakan tadi di sini, ingat dan kuduskanlah. Berarti membuat istimewa
firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adik-adik semua, apakah firman Tuhan itu selalu menjadi yang istimewa, menjadi nomor satu di dalam hati adik-adik semua? Ya, itu yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Sekalipun kita beribadah di rumah, bukan berarti menjadi kurang nilainya, tidak datang ke gereja, tidak. Karena hari ini masih pandemi. Nah, sekarang adik-adik semua kita harus lebih takut, lebih kasih. Karena itu kita tidak boleh anggap remeh. Tidak anggap remeh berarti hatinya selalu bergembira, dia sangat suka. Apakah adik-adik semua suka, gembira, beribadah? Ya harus, ya. Itu diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan katakan, ya, Tuhan yang bilang, ya, bergembira mendengarkan firman Tuhan, suka akan firman Tuhan. Semoga adik-adik setiap hari selalu menyukai firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami pada titah yang keempat, supaya kami selalu mengingat dan menguduskan hari yang Tuhan kuduskan itu. Dan kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan bergembira dan penuh sukacita, tidak dengan terpaksa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu selalu menyukai firman Tuhan, sehingga kami tahu memilih apa yang baik untuk kami lakukan setiap hari, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan ya. Persembahan yang kamu berikan, titipkanlah kepada orang tuamu untuk disampaikan ke rekening gereja, yaitu Bank Mandiri dengan nomor 1320017185407 atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisinga Mangaraja. Jika sudah, konfirmasilah kepada Bendahara Wuria. Oh iya, jangan lupa berikanlah keterangan persembahan sekolah minggu. Jika kesulitan untuk memberikan kepada rekening gereja, kamu boleh menyampaikan persembahanmu kepada Sintuawik atau guru sekolah minggu. Terima kasih, sampai jumpa. Puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Inang Pendeta Roida Borusitumorang. Ya, pesan firman Tuhan, ingat ya, patik paopaton ya. Jadi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu ya adik-adik. Jadi kita bersyukur buat firman yang sudah kita dengar tadi. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan ya. Nah, marilah kita memberikan yang terbaik ya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, persembahannya ini boleh adik-adik ya dikirim melalui rekening yang ada di bawah ini ya adik-adik. Oke, yang ada di bawah ini boleh adik-adik minta tolong papa dan mama dikirim melalui rekening yang di bawah, yang ada di bawah ini. Dan kalaupun mau dikirim melalui Sintuanya, boleh ya adik-adik. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali ya. Lagunya Bawa Persembahanmu ya. Kita sebenarnya ini juga bukan lagu baru, tapi coba kita mau belajar dulu ya, pelan-pelan ya, lagu Bawa Persembahanmu. Ayo Bang. Dalam rumah Tuhan.
nyanyikan sekali lagi ya. Tadi kita belajar pelan-pelan ya Bang ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Yuk adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik semua, sehat semua dan gembira selalu.